Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 26 Juli berjudul Rintihan yang Tidak Terucapkan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Coba perhatikan kalimat ini. Roh yang membantu kita. Ini roh apa? Roh siapa? Berdasarkan analisa di atas, atau berdasarkan analisa sebelumnya, yang dimaksud adalah spirit atau gairah yang dilahirkan atau muncul dalam kehidupan orang percaya, ya, dari perjalanan hidup dalam pimpinan Roh Allah. Membantu di sini bisa berarti mengkondisi roh kita, di mana terdapat hati nurani untuk mengerti segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah dan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Roh itu menyatu dengan roh kita sehingga dapat menaikkan doa dengan kualitas yang sebelumnya kita tidak mampu lakukan atau miliki. Kata membantu dalam teks aslinya adalah sunantilambanomai, yang juga berarti turut menanggung bersama atau bergumul bersama. Roh yang dihasilkan dari pimpinan Roh Kudus dalam diri orang percaya mengajari bagaimana berdoa secara patut kepada Allah. Jadi setelah roh itu memberi bukti bahwa orang tersebut anak Allah, juga memberi bantuan bagaimana sepatutnya berdialog dengan Allah. Adapun yang dimaksud dengan kelemahan kita, adalah, maksud saya, bisa berarti kelemahan fisik, tetapi juga berarti ketidakberdayaan atau ketidakmampuan untuk mengerti. Tepat sekali bahwa Roh menolong kita untuk mengetahui apa yang patut kita minta kepada Bapa. Saudaraku sekalian, sebelum kita dipimpin Roh Kudus, ya, sebelum kita dipimpin Roh Kudus berarti belum memiliki roh itu, kita berdoa secara sembarangan. Kita minta apa saja yang menurut diri kita sendiri adalah baik dan menguntungkan. Tetapi setelah kita memiliki roh itu, maka roh itu memberi kepekaan untuk mengerti apa yang patut disampaikan dalam doa atau dalam berdialog dengan Allah. Inilah maksudnya bahwa roh itu membantu kita berdoa. Roh itu membantu kita untuk menaikkan doa syafaat kepada untuk orang lain. Khususnya untuk para hamba-hamba Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan dengan tulus dan benar. Dalam hal ini doa syafaat bukan hanya dinaikkan secara sembarangan seperti yang dilakukan banyak orang. Ya. Menurut mereka yang penting mengucapkan kalimat doa untuk orang lain, gitu, saudara. Apakah itu untuk negara, apakah untuk bangsa, untuk pemerintah, untuk gereja, untuk para pendeta, yatim piatu, dan lain sebagainya?
Tetapi kita mestinya menaikkan doa dengan beban yang tulus. Beban yang tulus dan benar. Jadi dalam ayat tersebut, saudaraku, dalam ayat tersebut, ya saudaraku, dalam Roma pasal 7 ayat 26, ya saudaraku, roh itu membantu kita. Maksud saya Roma pasal 8 ayat 26 ya, bukan Roma pasal 7 ya. Roma pasal 8 ayat 26 ya. Jadi dalam Roma pasal 8 ayat 26, roh tersebut menunjuk kepada spirit, gairah yang diajarkan Roh Kudus kepada kita, sehingga kita dapat menaikkan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Keluhan-keluhan dalam teks aslinya adalah stenagmos. Ini sama dengan groaning, sebuah rintihan. Tak terkatakan dalam teks aslinya adalah alaletos yang artinya unexpressed, inexpressible, tak terekspresikan atau sulit mengemukakan atau sulit menyatakan. Hal ini, saudaraku, menunjuk adanya keluhan-keluhan yang tidak terkatakan, saudara. Ini beban yang sangat mendalam, ya. Beban yang sangat mendalam. Jadi roh yang dilahirkan dari pimpinan Roh Kudus memberi kemampuan seseorang memiliki beban yang sangat mendalam terhadap sesama, terutama bagi pekerjaan Allah. Di dalam Roma pasal 8, saudaraku, ya, ayat 26 dan 27, saudaraku, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kata Allah dalam teks aslinya sebenarnya tidak ada. Teks aslinya adalah o de eraunon, yang artinya seseorang, male atau he. Seseorang menyelidiki, dan dia yang menyelidiki, bukan Allah, tapi ia. Tidak jelas siapa yang dimaksud dengan he di sini. Jika kita menghubungkan dengan ayat sebelumnya, maka yang memimpin orang percaya adalah Roh Kudus atau Roh Allah, maka lebih dekat atau lebih tepat dipahami sebagai Allah yang menyelidiki. Jadi benar itu terjemahan, benar. Sebenarnya kata hati nurani dalam teks aslinya adalah phronemato pneumatos, yang artinya cara berpikir atau hati nurani dari roh manusia. Dalam hal ini roh itu telah menyatu dengan roh kita atau roh manusia. Kalau melihat teks aslinya Roma 8:27 dapat diterjemahkan sebagai berikut. Dia yang menyelidiki hati atau hati nurani, tahu cara berpikirnya hati nurani, bahwa ia berdoa syafaat sesuai dengan kehendak Allah untuk orang-orang suci. Roh tersebut memberi kemampuan kita untuk mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dengan demikian jelas bahwa roh yang membantu kita berdoa bukan Roh Kudus, tetapi roh yang dilahirkan oleh pimpinan Roh Kudus. Di sini ditambahkan pula, tidak mungkin Allah menyelidiki rohnya sendiri. Jadi ini pasti roh itu. Sola Gracia.